Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman kelas 8, insyaallah taala kita akan belajar ya tentang akidah di kelas 8 ini ya. Mister akan membahas tentang materi lanjutan ya sebenarnya untuk kelas 8 Zainab. Begitu juga 8 Ibnu Amr ya, Ibnu Amr Ibnu Zubair ya sudah dibahas, cuman Mister murojaah lagi untuk penguatan yaitu macam-macam syirik dan kufur ya, macam-macam syirik dan kufur. Jadi ada dua bahasan yang akan kita bahas. Jadi teman-teman sekalian silakan teman-teman buka buku paketnya ya, buku paket akidah sebagai tambahan materi ya, karena memang Mister ngambil materinya dari sini semua ya. Di buku paket akidah itu tentang macam-macam syirik dan kufur ya, pembahasan kufur. Oke, sebelum kita mulai kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa ya, agar ilmu yang kita dapatkan ya berkah, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ya macam-macam syirik. Jadi syirik itu ya kemarin sudah kita bahas bahwa sangat berbahaya ya, agar kita jauhi sejauh-jauhnya. Agar kita tinggalkan ya sejauh-jauhnya. Karena sangat berbahaya, teman-teman. Syirik ini sangat berbahaya. Jadi ya dosanya tidak diampuni, tidak bisa masuk surga, ya amalnya terhapus, sangat berbahaya. Nah, syirik ini ya kata para ulama ada dua macam. Ya, ada dua macam. Teman-teman bisa lihat dalam halaman 105 ya. Syirik itu ada dua macam, ya. Yang pertama itu biasa disebut dengan syirik akbar ya. Syirik akbar atau syirik besar. Ya. Syirik besar ya adalah syirik ya dalam hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mempersembahkan suatu ibadah untuk selain Allah. Ya, jadi ibadahnya untuk selain Allah. Dia ibadah kepada Allah, dia masih sholat, masih puasa, masih zakat, tetapi dia juga mempersembahkan ibadahnya kepada yang lain. Kalau bahasa kitanya apa ya? Selingkuh. Ngerti ya? Nah, bahasanya gitu. Dia mempersembahkan cintanya kepada si fulan, tapi masih ya ngejar-ngejar yang lain. Waliyadzubillah. Ya, itu kalau bahasa manusianya kayak gitu. Ini dia mempersembahkan ibadah, teman-teman. Ya. Kepada selain Allah. Begitu juga dia masih ibadah sama Allah. Masih ibadah sama Allah, terus ibadah juga sama yang lain. Ini kurang ajar ya bahasanya ya. Ya, tidak tahu diri. Ibadahnya tidak konsisten. Harusnya ibadah itu hanya kepada Allah. Ya, ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ya, la tusyrik billah, jangan berbuat kesyirikan. Kita teman-teman, syirik akbar atau syirik besar ini teman-teman ada 4 macam ya. Ya, ada 4 macam. Nah, ini harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Yang tadi Mister bilang bahwa syirik besar itu mempersembahkan ya ibadah kepada selain Allah. Ibadah kepada selain Allah. Ini ya ada 4 macam kata para ulama. Walaupun sebenarnya banyak. Tapi biasanya ini 4 macam ini. Yang pertama adalah syirik dalam berdoa. Jadi ketika dia berdoa, berdoanya kepada selain Allah, teman-teman. Ya. Ketika dia meminta kepada selain Allah. Teman-teman tahu orang musyrik enggak, teman-teman? Orang musyrik itu mereka berdoa kepada kuburan, minta kepada kuburan, minta kepada pohon, minta kepada batu, minta kepada laut. Makanya ada yang ngasih sesaji kepada laut ya kan. Ada yang lebih aneh lagi, minta kepada kerbau. Ya, minta kepada kerbau, aneh. Minta itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering terjadi kepada orang musyrik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Ini teman-teman tolong diresapi surat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza rakibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun."
Ini Allah menggambarkan orang musyrik. Jadi orang musyrik itu teman-teman, kalau mereka di atas kapal, terus kapal itu terombang-ambing oleh ombak yang besar, ada badai, orang musyrik itu doanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah selamatkan kami, ya Allah kami takut, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa sama Allah. Ya, itu fitrah manusia teman-teman. Coba teman-teman, misalkan ada angin kencang nih, ada hujan petir menyambar, udah gitu mati listrik misalkan, anginnya kencang, udah gitu air sudah mulai tergenang di depan rumah kita, udah mau banjir, teman-teman ingatnya siapa? Ingatnya Allah kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu fitrah manusia teman-teman, fitrah manusia kayak gitu. Tetapi orang musyrik ini, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Mereka ketika selamat dari badai di tengah lautan sampai ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Doanya kepada kuburan lagi, doanya kepada batu lagi. Ya, itu orang-orang musyrik kayak gitu. Jadi kalau dalam keadaan susah doang ingat Allahnya, begitu bahasanya. Kalau dalam keadaan senang lupa lagi. Ya. Ada orang kayak gitu. Ini orang musyrik kayak gini nih. Waliyadzubillah. Ada orang yang ingat Allahnya dalam keadaan susah aja. Senang lupa. Ini contohnya orang musyrik. Ada orang yang doanya ketika senang aja. Kalau susah lupa sama Allah, kufur sama Allah. Waliyadzubillah. Nih, hati-hati harus kita tinggalkan, ya. Ada yang lebih dahsyat lagi teman-teman. Ini orang musyrik zaman Nabi kayak gini. Mereka kalau diombang-ambing sama ombak tengah lautan dalam keadaan bahaya, ingatnya Allah. Kalau selamat berbuat syirik lagi. Tapi kalau zaman sekarang teman-teman, pernah diceritakan ketika di atas pesawat, ada yang naik pesawat, udah pernah naik pesawat belum? Jadi ketika naik pesawat teman-teman, itu dekat sama kematian. Jadi kalau teman-teman naik pesawat, coba lihat, buka ini jendelanya gitu ya. Nah, bukan jendelanya, penutup jendela, gordennya gitu ya bahasa kita. Lihat ke bawah. Kita nih ada di atas. Bagaimana kalau kita jatuh? Udah selesai. Pernah dengar berita Lion Air jatuh, Sriwijaya Air jatuh? Ya, kayak gitu. Ini ceritakan ada orang naik pesawat teman-teman. Pesawatnya lagi turbulensi ya, nabrak awan karena lagi cuaca buruk gitu kan. Wah, oleng di atas tuh. Teman-teman, kalau fitrah manusia yang lurus, dia tidak berbuat kesyirikan, dia ingat Allah pasti. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ingatnya Allah kan? Tapi dia ingatnya Habib. Oh, ya Habib, ya Habib. Ya Habib fulan, ya Habib fulan. Ingatnya malah orang. Ini kultus namanya ya. Ini namanya berlebihan, tidak boleh. Harusnya ingatnya Allah. Dalam keadaan susah pasti ingatnya Allah. Ini karena udah syiriknya luar biasa, ya sampai-sampai yang diingat bukan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Yang kedua, syirik dalam niat. Contohnya apa? Yaitu meniatkan suatu ibadah untuk selain Allah, seperti menyembelih hewan untuk selain Allah atau arwah. Jadi kalau kita menyembelih hewan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelih tapi niatnya untuk pohon. Kalau yang sering terjadi di masyarakat, dia menyembelih untuk apa? Untuk laut, untuk jembatan. Biasanya itu ditanam kepalanya. Waliyadzubillah. Ini syirik teman-teman. Ini syirik besar. Ya, syirik besar. Terus yang ketiga, syirik dalam ketaatan. Yaitu mentaati selain Allah untuk bermaksiat. Misalkan gini, orang tua kita nyuruh, udah sana kamu main judi aja. Iya pak, gak apa-apa saya main judi pak. Terus ditanya sama temannya, kenapa kamu main judi? Bapak saya nyuruh. Bapak saya yang memerintah. Kan kalau orang tua yang memerintah kita nggak boleh nolak. Ini namanya keliru. Karena kita taat kepada orang, termasuk orang tua, dalam hal-hal yang baik-baik saja, tidak maksiat kepada Allah. Kalau dalam hal maksiat, contohnya suruh judi, suruh mencuri, suruh korupsi, itu jangan mau. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, kalau kita menuruti, maka kita telah berbuat syirikan. Yang keempat, syirik dalam kecintaan, yaitu menyamakan antara kecintaan kepada makhluk dan kecintaan kepada Allah. Ini gak boleh. Jadi Allah itu nomor satu yang harus kita cintai. Allah, Rasulnya, baru yang lain. Orang tua nomor 3. Yang pertama Allah, Rasulnya yang kedua. Ya, makanya kalau kita tadi dalam hal kita susah, ya ingat Allah. Dalam hal bahagia kita ingat Allah. Jangan dalam hal susah
Kita ingatnya orang, kayak tadi yang naik ke pesawat lagi turbulensi, ingatnya siapa? Habib Fulan, Habib Fulan. Salah. Berarti dia menyamakan kecintaan kepada Habib Fulan dengan Allah. Ini syirik. Walidzubillah. Oke teman-teman sekalian, itu tentang syirik ya. Itu syirik akbar. Nah, syirik akbar itu teman-teman sekalian bahaya sekali ya. Sangat berbahaya sekali dan bisa menyebabkan keluar dari agama Islam. Ya, boleh tinggalkan sejauh-jauhnya. Yang kedua, syirik asgor ya, syirik kecil. Syirik asgor pun ada dua macam, yaitu syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi itu apa? Dalam hal keinginan. Ya. Dalam hal niat, dalam hal keinginan. Misalkan dia sholat pengen dipuji, kalau bahasa kitanya ria. Makanya Nabi SAW ya bersabda kepada para sahabat, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgor. Ya, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, syirik asgor. Sahabat menanyakan, qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asgor? Wahai Rasulullah, apa sih syirik asgor itu? Apa sih syirik kecil itu? Kata Nabi SAW, ar-riya'u. Syirik kecil adalah berbuat ria. Jadi berbuat ria itu syirik kecil. Ya, khafi yang adanya di hati, nggak kelihatan, nggak nampak, nggak terdengar, nggak terlihat, nggak terindra, tapi yang tahu cuma dia aja. Teman-teman, kalau ria yang tahu siapa? Dia sama Allah doang. Yang lain nggak tahu dia berbuat ria atau tidak. Makanya ketika kita ingin dipuji, ingin disanjung dalam beribadah, maka itu namanya syirik khafi, yaitu syirik kecil. Ya, syirik kecil, tetapi tidak sampai keluar dari Islam. Ya, tetapi imannya kurang, tauhidnya kurang kalau berbuat syirik kecil ini. Beda dengan syirik akbar ya. Kalau syirik akbar itu dia mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan kekal dalam neraka. Kalau syirik kecil tidak. Yang kedua syirik jali, yaitu ucapan. Ya, misalkan contohnya ucapan, ya kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah berbuat kesyirikan dan kekufuran. Jadi teman-teman sekalian, ketika dia mengucapkan demi Rasulullah, boleh enggak? Enggak boleh. Kalau bersumpah itu hanya demi Allah saja. Demi Rasulullah enggak boleh, demi Ka'bah enggak boleh, demi bapakmu, demi kedudukanmu, itu enggak boleh. Ya, tidak boleh, itu syirik asgor. Jadi syirik asgor itu ada dua ya, khafi dan jali. Jali itu yang diucapkan. Contohnya bersumpah dengan nama selain Allah. Terus ini ucapan yang sering kita dengar, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini enggak boleh. Kalau bahasa kita ya gini teman-teman, saya kalau enggak ada kamu saya celaka. Wah, ini syirik. Kalau enggak ada kamu saya celaka. Ini syirik. Yang benar itu, kalau tidak ada pertolongan Allah, kemudian berkat pertolonganmu saya bisa celaka. Gitu teman-teman, hati-hati kalau berucap. Karena ucapan itu bisa mengandung kesyirikan juga kalau salah. Jadi misalnya kayak gitu, saya kalau nggak ada kamu saya celaka. Wah, itu bahaya, itu syirik kecil ya. Yang benar, kalau tidak ada pertolongan Allah, kemudian kemudian pertolonganmu saya bisa celaka. Kalau tidak ada pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu saya bisa celaka. Jadi bahasanya kemudian ya, jangan dan. Kalau sini kan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini salah. Yang benar itu atas kehendak Allah, jangan dan, kemudian kehendakmu. Ini boleh. Ya. Jadi yang dipakai itu jangan dan, tapi kemudian. Kenapa? Karena kalau dan itu menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Misalkan Zaid dan Ahmad, berarti sama. Zaid dan Ahmad itu sama-sama manusia. Ya, nggak boleh pakai dan. Ya, yang benar itu kemudian. Kalau kemudian berarti kan dia tidak menyamakan. Ya, itu memberitahu saja. Ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Ini syirik kecil. Ya. Bisa langsung saja kita masuk ke kufur.
halaman 113. Kufur itu teman-teman sekalian secara bahasa menutupi, ya, secara bahasa itu menutupi, ya. Jadi orang yang kufur itu mereka tertutupi dari hidayah, ya, tertutupi dari hidayah. Teman-teman, kita sering mendengar azan, ya, zuhur ada azan, asar ada azan, maghrib ada azan, isya ada azan, subuh ada azan. Kalau orang beriman, mereka mendengar azan, mereka langsung sholat. Tapi kalau orang kafir, apakah mereka nggak dengar azan? Mereka dengar, ya, tetapi mereka nggak sholat, teman-teman. Kenapa? Karena mereka tertutupi dari hidayah. Bahaya kalau tertutupi dari hidayah, teman-teman. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya, perlindungan dari kekufuran dan kefakiran. Jadi kita minta. Kenapa? Kalau orang kufur itu, teman-teman, tertutupi. Punya telinga bisa dengar, tapi nggak dengar, nggak mau dengar. Hatinya nggak mau dengar. Telinganya dengar, tapi hatinya nggak mau dengar. Punya mata, matanya bisa melihat, tapi mata hatinya nggak mau melihat. Punya perasaan, tetapi perasaannya mati. Kenapa? Karena dia ditutupi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Nabi SAW ketika berkhutbah itu, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ya, wa na'udzubillah. Nabi SAW meminta perlindungan, wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diri ini. Ya, Nabi minta, teman-teman. Kenapa? Karena kalau sudah ditutupi, bahaya, ya, bahaya. Dengar azan biasa aja, nggak sholat, biasa ninggalin sholat, biasa, ya, biasa. Kenapa? Karena tertutupi dari hidayah. Banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, secara istilah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini secara umumnya kayak gitu. Jadi orang kafir itu orang selain Islam yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Baik dengan mendustakannya, bersikap sombong terhadap ajarannya, berpaling darinya, ragu-ragu terhadapnya, atau bersifat nifak. Oke, teman-teman sekalian, itu ya secara bahasa dan istilah. Taib. Macam-macam kufur itu sama seperti syirik, ya. Syirik ada dua, tadi yang sudah kita pelajari bersama, syirik akbar, syirik asgor. Kufur pun sama, kufur akbar, kufur asgor. Kufur akbar atau kufur besar, ya, sebab terjadinya yang pertama mendustakan Islam. Dia mendustakan Islam, tidak mau tahu sama Islam. Yang bisa tadi bilang, dengar azan biasa aja, nggak mau sholat, ini kufur nih, ya. Atau salah satu ajaran Islam. Jadi ajaran Islam dia tuh mendustakan, nggak percaya, ya, tidak percaya, tidak menerima. Hati-hati nih, ya. Ini orang kufur nih, kufur besar. Yang kedua, ragu-ragu sama ajaran Islam tuh, ragu-ragu, ini Islam bener nggak ya? Nah, ini ragu-ragu. Yang ketiga, sombong terhadap ajaran Islam, tidak mau menerima, tidak mau, ya, mengambil ajaran Islam, masih tetap kekeh dengan agamanya. Nah, ini namanya kufur akbar, ya, sebab-sebabnya. Bahayanya, teman-teman, sama seperti syirik, hampir sama. Karena syirik, nifak, kufur itu 3 dosa yang diancam masuk neraka, kekal di dalamnya. Terutama nifak besar, syirik besar, kufur besar. Ya, ini 3 hal ini yang sangat berpotensi masuk ke dalam neraka, tidak keluar-keluar lagi tuh. Yang pertama, mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, menghapus amal seluruhnya. Yang ketiga, kekal dalam neraka. Ini orang kafir kekal dalam neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang keempat, jiwa dan hartanya halal. Jadi boleh dibunuh orang kafir, ya, teman-teman. Ya, orang yang murtad boleh dibunuh, tapi
jangan salah paham. Yang menghukum mereka hukuman mati adalah pemerintah, bukan individu. Jadi misalkan tetangga kita ada yang murtad nih, wah saya bunuh aja lah. Jangan, dosa teman-teman, nggak boleh. Yang benar adalah yang menghukumnya adalah pemerintah. Kalau pemerintah nggak menghukumnya itu urusan pemerintah. Jadi nanti dosa-dosanya pemerintah ya. Makanya jadi pemerintah itu berat, harus menegakkan hukum. Kalau pemerintahnya nggak paham, dosanya banyak itu. Yang kelima, tidak boleh dicintai oleh orang mukmin. Jadi orang kafir jangan dicintai, nggak boleh. Mister saya ngefans sama dia, mister, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Mereka tidak beriman. Yang beriman itu adalah orang-orang yang kita cintai. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya saudara kalian adalah orang-orang beriman. Kalau bukan orang beriman, bukan saudara meskipun punya hubungan darah. Apalagi cuma artis, pemain bola, apalagi pemain sinetron, penyanyi, ya, biduan, ya, musisi, pelukis, mereka kafir. Misalkan agamanya selain Islam ya, kafir, jangan dicintai, tidak boleh, nggak boleh ngefans. Mister pernah bahas, kata Nabi SAW, ya, anta ma'aman ahbabta, kalian akan bersama orang-orang yang kalian cintai. Jadi kalau kita mencintai orang kafir, ngefans bahasanya, apalagi di rumah sampai ditempel tuh foto-fotonya, ya saking ngefansnya, mungkin karena dia ganteng, dia cantik, dia terkenal, orang kafir nih. Maka kata Nabi SAW, anta ma'aman ahabbta, kalian bersama orang yang kalian cintai. Mau nggak bersama orang yang dicintainya siapa? Orang kafir. Tadi orang kafir itu tempatnya di mana? Di neraka. Mau nggak kita sama orang kafir di neraka? Ya nggak mau ya. Makanya jangan mencintai mereka. Terus yang kedua adalah kufur asgor atau kufur kecil. Ya, bedanya dengan kufur akbar. Kalau kufur asgor kebalikannya dari kufur akbar. Ya, dia tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Kufur kecil disebut juga kufur amali, kufur perbuatan, yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kekufuran tetapi tidak sampai derajat kufur besar. Ya, contohnya apa? Ya, ini contohnya bisa disebutkan. Contoh kufur kecil yaitu kufur nikmat, dikasih nikmat, ya tidak digunakan untuk ketaatan, ya malah digunakan untuk kemaksiatan. Ya, ini sering kita lalaikan ini teman-teman. Dikasih HP bukannya buat belajar, malah main game. Ini kufur nikmat ini. Yang kedua, membunuh orang muslim. Ya, membunuh orang muslim itu dosa besar. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Tetapi tidak sampai kafir, tidak sampai keluar dari Islam itu. Jadi kalau ada orang yang membunuh, waliyadzubillah, ini dosa besar ya, jangan dilakukan. Ada yang membunuh, ya, entah karena berantem atau apa, dia membunuh gitu, ya, itu tidak sampai keluar dari Islam, tapi dia dosa besar, ya, tapi dia dosa besar. Makanya Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufr, ya. Mencaci maki seorang muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah kekufuran. Tapi enggak sampai keluar dari agama Islam. Dia enggak sampai murtad, dia masih agama Islam, tetapi dia imannya kurang. Ya, bagaimana nasibnya nanti di akhirat? Ya terserah Allah. Apakah Allah akan mengampuninya atau Allah akan menyiksanya dulu di neraka. Tapi kalau orang tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kekufuran, dia masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akhirnya akan masuk surga juga. Contoh yang ketiga adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Yang tadi sudah Mister sebutkan, bahwa bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik atau kufur. Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka." Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah berbuat kufur. Di sini kufurnya kufur kecil, bukan kufur akbar. Ya, atau dia telah berbuat syirik. Syiriknya bukan syirik besar tapi syirik kecil, ya. Teman-teman sekalian, ini bahaya sekali yang harus kita tinggalkan terkait dengan dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah agar kita selalu dalam keimanan. Jangan sampai kita berbuat kesyirikan, kekufuran, kemunafikan.
Karena 3 hal ini adalah dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nifak, yaitu nifak akbar, nifak besar, munafik besar. Pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, itu nifak, munafik. Yang kedua adalah syirik. Ya, syirik juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kufur, ya, kafir, orang selain Islam itu juga tidak diampuni oleh Allah. Kalau dia tidak mau bertobat, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman sekalian, mungkin hanya ini yang bisa Mr. Febri sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari menambah wawasan ilmiah kita dan menjadikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.